Saya pikir kalau kita lihat, besarannya memang cukup besar ya, mungkin malah bisa dikatakan rekor tertinggi, cadangan devisa kita. Tetapi kan tentunya cadangan devisa ini harus kita lihat lagi isinya itu, seperti apa, dan kebanyakan devisa yang sekarang ini ada, itu memang datangnya lebih banyak dari, arus lalu lintas yang disebabkan arus lalu lintas, foreign exchange, eee, yang datangnya dari, pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia. Ya, jadi berbagai, eee eee, pinjaman luar negeri itu yang kemudian menjadi bagian juga dari cadangan devisa kita. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah apakah ini sustainable atau tidak? Ya, apakah ketika misalnya nanti sudah terjadi resiko-resiko yang semakin meningkat, cadangan devisanya masih tetap akan tinggi seperti sekarang atau malah bisa jeblok langsung gitu ya. Tentunya ini di sini peran dari Bank Indonesia menjadi sangat penting sekali untuk mengelola bagaimana cadangan devisa tersebut bisa di, eh, di di-manage dengan baik. Dan saya juga jangan lupa juga bahwa cadangan devisa ini selain yang ada di Bank Indonesia, tentunya kita juga harus melihat juga mengenai eh, 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 apa namanya devisa ataupun juga falas yang ada di market, yang ada di tangan para pelaku pasar. Nah, yang itu kelihatannya juga tergantung juga dari permintaannya. Jadi sekali lagi manajemen ekspektasi dan manajemen dari permintaan terhadap valuta asing ini menjadi sangat penting sekali. Iya, Pak, tadi Anda katakan ini bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah, tapi tidak hanya itu, ternyata pengaruhnya juga dari penerimaan pajak dan devisa migas. Kalau Anda melihat penerimaan pajak dan devisa migas ini seperti apa sustainability-nya? Penerimaan pajak dan devisa migas itu kan kita juga sekarang bisa lihat bahwa minyak dan gas ini nggak bisa lagi menjadi revenue utama ya karena harganya juga turun, permintaan dunia juga mengalami penurunan. Jadi ke sustainability-nya mungkin nggak terlalu baik juga sampai kita bisa melihat bahwa pasar minyak dunia itu mengalami stabilitas berikutnya. Artinya ini tidak akan menjamin bahwa akan memberikan optimisme untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 seperti itu, Pak? Ya ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Cadangan devisa ini masalah stabilitas. Masalah apakah ekonomi kita mampu bertahan kalau ada shock dari luar terutama. Shock yang datangnya misalnya dari penarikan likuiditas falas di Indonesia. Shock yang datangnya misalnya dari pembayaran eh, apa namanya short term borrowing, pinjaman-pinjaman dalam jangka pendek. Jadi nggak ada urusannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ini memang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak langsung, tidak face to face seperti